teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, seperti biasa di hari Sabtu atau Minggu saya akan mengupload satu video review, dan kali ini akan sedikit spesial karena saya akan mereview sebuah sepatu yang belum resmi rilis di Indonesia, yaitu Li-Ning Attack Pro 4. Dan sebelumnya saya juga sudah pernah mereview yang Li-Ning Attack Pro 3 ya, kalian bisa cek link di atas. Dan kebetulan ini yang varian warna black orange. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik link di atas untuk video-video review sebelumnya. Dan buat kalian yang belum support channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya, share dan like juga video ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai sepatu ini dari yang pertama, yaitu untuk kisaran harganya. Nah, karena ini belum resmi rilis di Indonesia, jadi mungkin kisaran harganya juga kurang lebih sama ya dengan Li-Ning Attack Pro 3, yaitu berada di kisaran 375 sampai dengan 450 ribu rupiah. Dan kebetulan ini saya beli kemarin sekitar 400-an. Nah, sekarang kita lanjut ke bahan dari sepatu ini. Nah, untuk upper dari sepatu ini terbuat dari bahan mesh dan juga synthetic leather. Nah, kemudian untuk midsole-nya dia terbuat dari bahan pylon, dan untuk outsole-nya sendiri dia sudah menggunakan rubber karet non marking. Kemudian untuk teknologinya sendiri ini sama dengan yang ada di Li-Ning Attack Pro 3, dimana di uppernya sepatu ini dia sudah menggunakan teknologi breathable mesh. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk menjaga sirkulasi udara di dalam sepatunya ini. Jadi otomatis kaki kalian akan nyaman ketika menggunakan sepatu ini, dan buat kalian yang punya karakter kaki berkeringat, tidak perlu khawatir sepatu ini cepat bau karena memang sirkulasi dan kelembaban udara di dalam sepatu ini tetap terjaga. Nah, kemudian selanjutnya dia juga sudah menggunakan teknologi perfect fit upper. Nah, fungsinya sendiri membuat sepatu ini benar-benar pas dan juga fit di kaki kalian. Jadi otomatis itu akan membuat gerakan kalian jauh lebih nyaman dengan menggunakan sepatu ini. Nah, selanjutnya di bagian midsole-nya dia sudah menggunakan teknologi cushion yang diletakkan di main impact-nya di sepatu ini. Nah, fungsinya sendiri sudah tentu dia sebagai shock absorption di dalam sepatu ini, dan juga untuk menghindari resiko cedera ketika kalian melakukan jumping smash atau melompat. Selanjutnya juga sudah ada teknologi yang namanya TPU insert di bagian tengahnya sepatu ini. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk menjaga kestabilan kalian ketika bergerak menggunakan sepatu ini, dan juga menghindari resiko cedera terutama di bagian ankle kaki kalian. Nah, selanjutnya untuk outsole-nya sendiri dia sudah terbuat dari rubber karet non marking dengan teknologi max grip sole dari Li-Ning. Nah, fungsinya sendiri sudah pasti sebagai anti slip di dalam sepatu ini. Jadi otomatis gerakan kalian itu akan lebih gesit dan lebih lincah ketika menggunakan sepatu ini, karena memang rubbernya itu benar-benar lengket dan juga enak banget ketika dipakai di lapangan indoor. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai perkiraan harga, bahan, dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu Li-Ning Attack Pro 4 ini. Jadi memang benar-benar sama persis dengan yang ada di Li-Ning Attack Pro 3. Tapi memang untuk desainnya sendiri mengalami perubahan dan juga penyegaran. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke desain dari sepatu ini dan juga detailingnya seperti apa. Nah, untuk desainnya sepatu ini menurut saya ini keren banget dan juga lebih bagus dari Li-Ning Attack Pro 3. Dimana untuk meshnya sendiri dia motifnya sudah berbeda ya, dia sudah menggunakan motif garis-garis seperti ini, jadi kelihatan lebih keren dan juga lebih enak lah ketika dipandang. Kemudian untuk cutting synthetic leather dan juga jahitannya itu benar-benar rapi, dan juga untuk lem-lemannya itu memang benar-benar dibikin rapi oleh Li-Ning. Nah, untuk tali sepatunya juga mengalami perubahan pola ya, jadi kalau yang Li-Ning Attack Pro 3 itu dia polos, dan yang ini dia menggunakan pengait seperti ini. Untuk bagian depannya sepatu ini di ujung kaki kalian itu terbuat dari bahan synthetic leather. Nah, synthetic leathernya ini nyambung sampai ke bagian tengahnya dan juga di bagian sisi luarnya sepatu ini. Dan di bagian sisi luarnya ini ada logonya Li-Ning, dan ini warnanya menyesuaikan dengan warna sepatunya ya. Kemudian lanjut ke bagian belakangnya sepatu ini. Nah, di bagian belakangnya sepatu ini untuk synthetic leathernya itu dia punya motif garis-garis seperti ini, dan ada tulisan Attack Pro 4 di bagian belakangnya sini. Dan seperti biasa ini cutting dan jahitannya ini memang benar-benar rapi dibikin oleh Li-Ning. Dan untuk midsole-nya sendiri di sisi luarnya itu terdapat tulisan cushion seperti itu, yaitu teknologi yang sudah dijelaskan di awal. Dan di bagian dalamnya itu ada tulisan Li-Ning seperti itu. Dan untuk outsole-nya dia patternnya ini sama persis dengan yang ada di Li-Ning Attack Pro 3.
Nah, kemudian kita lanjut ke bagian dalamnya sepatu ini atau di bagian insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri seperti yang kalian lihat di video, itu emang insole-nya benar-benar tebal banget dan juga pas saya pakai itu benar-benar nyaman banget. Dan untuk warnanya sendiri itu menyesuaikan dengan warna sepatunya. Nah, kemudian untuk jahitan di bagian dalamnya ini juga rapi banget dibikin oleh Li-Ning. Dan untuk spons samping kiri kanan dan belakangnya ini juga benar-benar empuk banget dan juga nyaman banget ketika dipakai. Dan motif kainnya ini juga kotak-kotak seperti ini ya, jadi dia agak timbul seperti ini, jadi kelihatan keren lah ya. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai detailing dari sepatu ini. Jadi memang sepatu Li-Ning Attack Pro 4 ini menurut saya dia punya desain yang lebih keren jika dibandingkan dengan Li-Ning Attack Pro 3. Dan jika dilihat dari segi bahan dan teknologi itu sama persis sih seperti yang ada di Li-Ning Attack Pro 3. Jadi dia cuma mengalami penyegaran di desainnya itu sendiri. Kemudian juga sepatu ini memang benar-benar nyaman banget ketika dipakai ya, terutama di bagian insole-nya dan juga di bagian spons yang ada di samping kiri kanan dan belakangnya itu benar-benar bisa mensupport kaki kalian ketika kalian pakai di lapangan. Nah, kemudian selanjutnya sepatu ini juga punya pilihan warna yang menurut saya menarik, jadi kalian bisa sesuaikan dengan warna favorit kalian. Nah, patut kita tunggu berapa harga yang akan dibanderol di sepatu ini. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai review dari sepatu ini. Jadi patut kita tunggu berapa harga yang akan dibanderol di sepatu ini jika memang sudah resmi masuk di Indonesia. Dan menurut saya sepatu ini juga recommended untuk dibeli karena dia punya desain yang bagus, pilihan warnanya itu juga menarik-menarik, dan juga untuk finishingnya itu benar-benar rapi dibikin oleh Li-Ning. Dan yang paling utama adalah sepatu ini emang benar-benar nyaman ketika dipakai, terutama di bagian uppernya ini emang benar-benar bisa mensupport kaki kalian seperti itu. Nah, demikian saja untuk review dari sepatu ini. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.